Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Oke, kita lanjut video tentang BMW E36 ini. Sekarang kita mau jelasin kekurangannya yang udah nampak di BMW E36 ini. Jadi ada beberapa kekurangan yang mulai kelihatan dari detail-detail kecil dari BMW E36 ini. Sekarang kita mau kasih nampak kekurangan yang menurut kami ini urgent. Jadi kekurangan yang menurut kami harus segera dibereskan. Kita sekarang matikan dulu mesinnya. Oke, jadi untuk BMW 36 ini punya kekurangan atau udah kelihatan kekurangannya. Jadi startnya itu beberapa kali loss dan kami sendiri belum tahu atau belum pernah nemu kekurangan yang model kayak gini. Jadi buat kalian yang misalnya udah pernah ngalamin atau paham dengan trouble yang saat ini, kalian bisa bantu kami buat ngeberesin dari mobil BMW E36 ini. Kekurangan yang pertama menurut kami yang urgent, yang harus segera dilakukan. Sekarang kita mau praktekin. Jadi startnya itu beberapa kali loss baru dia bisa hidup. Ini sekarang dah kita on kan, kita tunggu sampai pompa bensin mati. Ini pompa bensin dah mati, artinya tekanan minyak udah standby. Dan lanjut kita start. Kebetulan waktu kami buat video ini dia langsung mau on. Oke, nggak apa-apa, kita ulangin sampai nemu kondisinya. Jadi buat kalian yang mungkin lihat video ini nanti nggak bingung apa yang kami maksud. Kita matikan lagi, kita on kan lagi, kita tunggu pompa bensin. Oke, kita start. Nah, itu dia kondisinya. Jadi gear starternya itu muter, cuma pinion gearnya itu atau bendiknya itu nggak lengket ke crankshaft. Jadi dia muter sendiri tanpa ngebawa crankshaft. Tapi beberapa kali kita tes, dia selalu bisa. Jadi ini kendalanya udah pasti ada di dinamo starter. Apapun itunya, apapun itu kendalanya udah ada di starter pastinya. Kalau nggak di gearnya atau di kontak starternya atau kontaktor starternya. Bisa jadi yang ngebawa gearnya atau yang mendorong gearnya itu patah sebelah atau gimana, nggak tahu kami kondisinya. Mungkin buat kalian yang paham bisa tulis komentar di bawah. Ini kita mau start lagi, tapi jangan kita start dulu karena kami mau ngejelasin beberapa kekurangan lagi. Oke, kita lanjut di mesin. Kekurangan selanjutnya untuk air wipernya. Kalau kita nyalain, ini kita lihat di tangkinya retak, ada retakan di dalam. Kami nggak tahu apakah bisa dibenerin atau enggak. Ini di dalam sana ada nampak retak tuh. Kalau misalkan kita visual pakai mata langsung kelihatan. Ini mungkin pakai kamera itu yang di sudut sana ada retak. Jadi airnya itu kadang-kadang nggak keluar karena mungkin pasokan dari si tangkinya airnya habis. Cuma memang retaknya tuh agak di bagian atas sih. Jadi yang kesininya itu kayak masih ada airnya. Jadi nggak memang full retak gitu, retaknya nggak di bawah, nggak sampai habis full, tapi masih terisi. Oke, kekurangan selanjutnya itu ada di bagian ini, motor washer wiper. Kami nggak tahu ini selangnya mungkin bocor atau apa, karena kita lihat nih di sini, ini udah ada lem-leman. Padahal kan ini motor ini dijual juga nggak terlalu mahal motornya, dan selangnya juga nggak terlalu mahal. Karena untuk yang gini-gini nih kita bisa pakai selang biasa yang banyak kita temui di pasaran. Jadi untuk motor wipernya ini nggak jadi masalah karena harganya juga kalau misalkan di online di luar negeri nggak sampai 100.000, cuma yang ready di Indonesia sekitar mepet-mepet 100.000 juga, entah 100 atau 120-an. Tapi yang jelas ini kami pernah lihat di luar negeri itu harganya cuma sekitar 40.000. Dan kadang buat kalian yang pengen pakai motor washer punya Jepang juga bisa, karena kami udah pernah ganti waktu itu untuk mobil Vario dan kondisinya ini nggak jauh-jauh beda. Yang penting size-nya atau dudukannya itu bisa kita olah, karena
dari selang ini walaupun kita puter-puter kayak gini juga nggak jadi masalah. Intinya ini bukan masalah besar. Ini kekurangan yang kedua yang kami udah jelas nampak. Oke, kekurangan yang ketiga yaitu lampu. Kalau untuk lampu dimnya kami kurang ingat ya, atau lupa, kayaknya sih mati sebelah juga. Tapi yang jelas lampu utama yang HID nya ini, yang ini mati, yang ini nyala. Jadi yang ini nggak usah kita pegang, walaupun memang kelemahannya kalau udah dipakein HID jadi kayak berantakan gini. Tapi ini nanti kita coba rapikan supaya mesin enak dibersihi dan visual mata kita itu nyaman lihatnya, jadi kelihatan rapi. Sekarang kita mau beresin lampu yang ini, mudah-mudahan tanpa ganti balas dan tanpa ganti apapun lampunya ini bisa nyala. Karena channel Otomotif Net di awal juga waktu itu beresin lampu HID, tapi waktu itu di mobil Vario. Jadi kami udah pernah benerin lampu HID di mobil Vario yang waktu itu kendalanya ada kebocoran arus di ini, kan high voltage-nya dari balas ya, balas atau apa namanya. Jadi ini adalah kabel high voltage-nya, dan kalau di kabel ini ada kebocoran atau kayak kebelah dikit aja, artinya tegangannya itu keluar ke udara. Karena ini sekitar 20 ribuan volt ya. Biasanya sih ada speknya sampai 23.000 volt gitu. Cuma ini nggak kelihatan ya nameplate-nya karena udah lama juga. Pokoknya ini biasanya sampai 23 ribuan volt. Jadi kalau ada kebocoran dikit aja ini nggak bakalan nyala lampunya. Tapi si balasnya ini desainnya waterproof. Jadi alasan kena hujan dan apapun, seharusnya kalau memang HID-nya bagus dia nggak konslet. Karena dari soketnya ini juga waterproof. Bahkan dari soket yang 12 voltnya ini, yang ini kan input masih 12 volt di sini. Bahkan dari soket yang 12 voltnya ini juga udah waterproof. Jadi kita ambil power utama dari kabel lampu sebelumnya, ini dia yang dua ini. Dari kabel lampu sebelumnya, ini mungkin nanti yang jelek-jelek ini kita rapikan sampai kondisinya nyaman dilihat. Dan ini juga udah waterproof, jadi walaupun kita cuci-cuci seharusnya nggak ada kendala. Dan mudah-mudahan di mobil ini bisa hidup. Jadi ini untuk kekurangan yang ketiga. Untuk kekurangan yang keempat belum kelihatan ya. Jadi kekurangan yang selanjutnya itu belum kelihatan dari mobil ini. Mungkin kalau di interior paling cuma duduk-dudukan konsol-konsolnya yang menurut kami agak-agak kurang rapi atau kurang ditata karena keganjel kabel kayak ini. Ini keganjel kabel, tapi kalau yang gini-gini nih mudah-mudahan bisa kami rapikan karena ya mungkin bengkel cangkok-cangkok kabel atau apa, ataupun kabel standarnya malahan nggak didudukkan ke posisinya sehingga ini nggak mau rapat. Jadi nanti mungkin kalau kekurangan-kekurangan yang kayak gini harus butuh tangan-tangan detail yang mungkin dia cukup kesabaran untuk ngerapikan itu. Sama dari konsol box ini. Konsol box ini udah kelihatan kendor ya. Kayak gini udah kelihatan kendor, tapi ini nggak terlalu nampak jelek ya karena memang masih lumayan. Sama ini karena owner yang sekarang kemarin sempet sering buka kaca, mungkin karena merokok atau apa, sering buka kaca, jadi ini kayak kelihatan ada debu-debu atau kotoran. Walaupun mobil ini waktu kami ambil ini asli kondisinya clean. Tapi kalau untuk kekurangan yang kayak gini nih, kita tinggal pakai cairan aja, dia bakal bersih seperti semula. Oke, sekarang kita mau coba benerin dari lampu HID-nya, lampu HID yang sebelah kiri. Kita lihat ini di dalam sini, ini koneksi utamanya. Jadi mungkin kami nggak bisa mempraktekkan secara langsung dari visual kamera karena nggak ada yang pegang kamera. Jadi kami jelasin aja dari awal. Ini kan supply utama yang sebelumnya. Jadi dari supply utama ini kita ukur harus tersedia 12 volt. Jadi dari sininya ini harus tersedia 12 volt. Kalau mungkin kalian malas ngecek, karena ini kan tahap pengecekan bukan merapikan. Karena kan ini agak koneksinya agak-agak ribet ya atau jelek. Jadi ngapain kita bongkar-bongkar yang ini. Kita bisa lebih simpel, malahan kita ukur di bagian soket yang ini. Jadi di soket yang ini kita buka, ini coba kami buka. Nah, ini gampang dibuka karena ini pin penguncinya tadi kita angkat ya.
kalau nggak diangkat pin penguncinya agak susah dibuka. Sekarang kita lihat. Nah, dari sini kita langsung ketahuan. Sebenarnya bukan pasti ketahuan ya, maksudnya di sini udah ada ketahuan walaupun kondisinya mungkin rusaknya bukan ini, tapi ini juga suatu kendala. Kayak ini nampak ngefung dia dan kotor, sementara yang ini clean. Seharusnya ini dua-duanya clean supaya koneksinya ataupun sama ini kan kelihatan longgar, yang ini yang sebelah sini. Ya, ini kelihatan karena ini ada tengahnya buat ngepres dari soket, yang ini sementara tengahnya ini udah kalah karena udah kedorong ke plastik yang ngefung ini atau plastik yang lonjot ini. Bisa aja kendalanya dari sini, tapi bisa juga kendala lain, misalkan balasnya mati. Tapi untuk balasnya mati itu jarang ya, apalagi kalau balas yang kayak gini, dia biasanya bocor di bagian sini-sininya. Dan ini kita lihat visual, ini belum ada bocor sampai soketnya. Kalau dari sini, dari soket ini ke lampu itu jarang kami temuin yang ada kerusakan. Sekarang kita lihat pasangannya. Nah, dari sini kelihatan jelas. Nah, itu yang nampak udah ngefung. Dan ini berkarat nih, luar biasa berkarat. Apalagi karakter HID ini kalau misalkan tegangan 12 voltnya ini kurang dikit aja, dan dia nggak bisa ngebangkitkan atau nggak bisa di step up sama tegangan tinggi ini, HID-nya nggak bakalan hidup. Jadi ini sekarang kita mau nyalain lampu, kita coba ukur tegangan yang ada di sini. Kalau misalnya di sini tersedia 12 volt, alhamdulillah, artinya instalasi awalnya itu udah nggak ada masalah. Kita tinggal batas balas ke lampu. Dan misalnya ini udah ada 12 volt, kemungkinan besar memang karena berkaratnya soket itu. Ini coba kita nyalain mobilnya dan kita ukur tegangan yang ada di soket awalnya. Oke, kalian bisa dilihat di sini tegangannya cukup bagus. Sorry agak susah, tapi kan tadi udah nampak sekilas tegangannya itu sampai 13 volt, malah 13 sekian. Artinya untuk lampunya ini tegangannya udah nyampe. Jadi kemungkinan besar memang dari kendala yang berkerak itu. Jadi ini saya mau lanjut bersihkan kerak-keraknya, coba kerok-kerok dan semprot pakai kontak cleaner yang ada di bawah situ. Setelah kita bersihkan pakai kontak cleaner, nanti soketnya langsung kita pasang, mudah-mudahan lampunya jadi nyala. Oke, dari sisi soket udah kita standari, kalian bisa lihat ini bekas kami congkel pakai tes pen runcing supaya dianya itu ke tengah dan ngepres soketnya. Jadi misalkan kendalanya cuma di sini, harusnya HID-nya ini langsung nyala. Ini kami mau coba pasang. Kalian bisa lihat lampunya udah nyala, berarti kendalanya cuma di soket. Biasanya kami kalau ngeberesin lampu HID ini bertahan lama ya. Jadi Vario itu juga kami beresin langsung bertahan lama, karena kayak kami bilang tadi, itu HID desainnya waterproof. Jadi walaupun kita naruhnya ngasal, kena air, dia tetap tahan. Tapi estetika dari penempatannya juga penting buat kita bersihin dari kondisi mesin mobil. Oke, jadi perbaikan sore ini cukup sampai di sini buat air wiper dan dinamo start yang pastinya kerja berat. Mungkin kami lanjut kapan-kapan. Tapi buat kalian yang ngerti tentang dinamo start, apa ini kendalanya, bisa kalian tulis komentar di bawah buat ngebantu Otomotif.net ngeberesin dari mobil ini. Jadi supaya mobil ini startnya jos dan dibawa kemana-mana itu jos. Karena kondisi mesinnya ini udah kami coba pakai jalan jauh, kurang lebih sampai saat ini sekitar 2000 km nggak ada masalah apa-apa. Bahkan dari air radiatornya aja kami nggak ada nambah sedikit pun. Ganti olinya juga belum. Mungkin nanti ganti oli periode ke depan udah masuk rincian jadwal perbaikan sebenarnya, cuma tinggal nunggu pas waktunya aja. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif.net, follow juga Instagram Otomotif.net. Terima kasih.